Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika rasulikal karim Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Saat ini kita rasakan betapa besar nikmat Allah. Kita telah diberi kesehatan lahir dan batin. Iman dan takwa masih ada dalam diri kita. Ini terbukti kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat jamaah Jumat di masjid yang mulai ini. Ini adalah sebuah wujud betapa besar cinta kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, takwa adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Karena itu kita harus menjaga dan meningkatkan takwa kita. Karena dengan takwa itulah kebahagiaan yang sesungguhnya itu akan dapat kita raih. Muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah kali ini, perkenankanlah khotib menyampaikan tema khutbah manusia merdeka adalah manusia yang terbebas dari nafsunya. Ini judul agak unik. Para jemaah muslimin, kita ini berada di bulan hari kemerdekaan kita, bulan Agustus. Sebuah bulan yang di situ Allah nikmatkan kepada kita kemerdekaan bangsa ini, republik ini. Dan sudah berusia 80 tahun. Tapi komentar masyarakat, baik itu lewat TV maupun lewat mass media dunia maya, itu agak negatif. Terkesan hampir 80% masyarakat menilai kita ini belum merdeka. Apakah benar seperti itu? Para jemaah muslimin, fakta sosial. Fakta ini adalah sebuah fakta yang hampir di seluruh pelosok negeri itu ada. Berbeda dengan fenomena sosial. Kalau peristiwa itu hanya ada khusus di kota Mojokerto, tidak di tempat yang lain. Itu namanya fenomena sosial. Tapi ini lalu sudah menjadi fakta sosial. Di gunung juga begitu. Di pegunungan juga begitu. Di desa, di kota juga begitu. Nah, apa yang terjadi? Bahwa sejatinya kita ini belum merdeka. Sejatinya faktanya kita ini belum merdeka. Kalau kita meminjam istilah Profesor Dr. Nurbalis Majid, yang di dalam kitabnya Nilai Perjuangan itu menjelaskan bahwa merdeka itu adalah sikap bagaimana kita bisa melaksanakan fitrah kita secara hanif dengan bebas. Para jamaah, kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu diberi dua potensi dalam diri kita, sebuah kekuatan besar, yakni fitrah dan nafsu. Fitrah ini sebuah kekuatan yang mendorong manusia untuk mengaplikasikan, mewujudkan perilakunya yang positif. Jadi kita, kalau hati dan pikiran kita berbicara Tuhan, maka nanti wujudnya adalah Allahu Ahad, Tuhan yang Esa. Kalau hati dan pikiran kita itu berbicara kebaikan, pendidikan, maka orientasinya adalah baik dan emoh kepada yang buruk. Kalau kita bicara soal ekonomi, maka yang terjadi adalah keuntungan dan kehalalan. Untung tapi yang halal, bukan yang tidak halal, alias haram. Kalau kita bicara hukum, maka fitrah kita akan mengatakan keadilan dan emoh kepada ketidakadilan. Kalau kita bicara sosial, kasih sayang, maka fitrah kita akan mewujudkannya dengan
sedekah, infak, zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Seperti yang diboleh takbir tadi itu, infak harus dibiasakan karena itu adalah misi fitrah. Jadi orang yang berinfak itu wujud dari fitrahnya. Dan fitrah itu moh kepada kebakilan. Jadi moh kepada yang bakil. Itulah fitrah. Artinya fitrah itu arahnya adalah yang positif. Nah, lawannya adalah nafsu. Sama-sama dorongan yang besar untuk mendorong manusia untuk melakukan ketidaksesuaian dengan fitrah. Jadi lawan fitrah itu nafsu. Nah, itu nafsu itu lalu senantiasa condong kepada yang negatif. Dia senang kepada kekufuran, kesyirikan. Dia senang kepada ketidakadilan. Dia senang kepada keburukan, kejahatan, dan kedzaliman. Dia senang kepada yang menyusahkan. Ini misi nafsu. Nah, para jamaah muslimin yang dirahmati Allah. Tadi kita katakan di awal, kita ini belum merdeka. Karena kita, bangsa kita ini, termasuk kita, itu masih didominir oleh nafsunya, oleh nafsu kita. Jadi rata-rata bangsa ini itu masih menuruti nafsunya, bahkan diperbudak oleh nafsu. Raja muslimin yang dirahmati Allah, mari nanti kita lihat uraian judul ini. Para jamaah, bahwa tekanan-tekanan ini fakta yang terjadi di masyarakat. Tekanan-tekanan kekuasaan itu adalah tidak memihak kepada rakyat, pada bangsa ini. Misalnya kebijakan negara, kebijakan nasional yang tidak bijak menurut masyarakat. Kemudian tekanan-tekanan hukum juga mengarah kepada ketidakadilan. Tekanan-tekanan ekonomi itu juga tidak memihak pada rakyat. Banyak masyarakat kita yang kekurangan, miskin, daya beli melemah, tenaga kerja banyak yang di PHK, tenaga kerja menumpuk, dan mencari kerja sangat sulit. Para jamaah begitu dibuka peluang mendapatkan pekerjaan, yang antri itu luar biasa. Dibutuhkan misalnya 1.000 orang, maka yang datang berjubel mencapai 10.000 orang. Ini gambaran bahwa kita masih dalam keadaan ekonomi yang kesulitan. Dan ini ada sebabnya. Sebabnya adalah kekuatan nafsu tadi itu. Para jamaah muslimin yang dirahmati Allah. Maka semua bentuk tekanan-tekanan itu kalau kita telusuri dengan jeli, itu arahnya adalah karena mereka itu dikuasai oleh nafsunya. Sehingga mereka berbuat tidak baik, berbuat menyimpang, berbuat menentukan ketentuan yang tidak bijak, dan lain sebagainya. Para jamaah muslimin yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nazi'ah, yakni surah nomor 79 ayat ke-40 dan 41, itu Allah berfirman mengenai nafsu ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa amma man khafa. Adapun orang yang takut, khafa, orang yang takut maqama rabbihi terhadap kekuasaan Tuhannya, wanaha, dan dia menahan nafsunya, dan dia menahan dirinya, anil hawa, dari hawa nafsu. Artinya orang ini bisa menahan nafsunya untuk tidak melakukan misi fitrah, misi nafsu, ya, yang berlawanan dengan misi fitrah tadi. Maka kata Allah, fil jannati, dia berada di dalam surga. Dia dan surga itu adalah al-ma'wa, dia adalah tempat tinggalnya. Para jamaah, makna ayat ini, orang yang hidup menuruti fitrahnya itu akan selalu mendapatkan kebahagiaan, ketentraman. Orang kalau sudah tentram itu akan bahagia. Dan bahagia inilah lukisan surga. Karena surga itu menggembirakan dan membahagiakan.
Ini surga di dunia, belum surga di akhirat nanti. Inilah Allah berpesan pada kita agar kita senantiasa melaksanakan fitrah kita dan mencegah hawa nafsu kita agar kita tidak terjebak kepada hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan ujung daripada orang yang dikendalikan nafsunya itu adalah kehancuran, malapetaka, hal yang menyusahkan bukan hanya bagi si pelaku tapi juga bagi orang lain. Di dalam sebuah ayat surah nomor 8 Al-Anfal, ayat ke-25, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan. Ada yang menerjemahkan takutlah. Tapi artinya hati-hatilah kalian fitnah terhadap fitnah. Fitnah itu cobaan. Dia jadi hukuman. Ya. La tahsibanna, la tusibana. Yang ia tidak hanya menimpa, sungguh dia hanya tidak hanya menimpa alladzina zalamu, orang yang zalim, artinya si pelaku kejahatan itu, minkum di antara kalian khosoh, secara khusus. Mana ayat ini? Hati-hati kalian terhadap kezaliman. Kezaliman itu bentuk wujud daripada perilaku nafsu. Mungkin sulit diatur, korupsi, mencuri, merampas, merampok, dan lain sebagainya, termasuk damu infak. Itu adalah kezaliman. Itu akibatnya bukan hanya menimpa si pelaku, tapi juga orang yang tidak melakukan terkena. Ini peringatan Allah. Karena itulah Allah mengajarkan agar semua pribadi, semua individu itu memberlakukan fitrahnya dan menjauhkan dirinya dari nafsu. Artinya dia tidak dikendalikan oleh nafsu. Kalau ini terjadi, maka manusia akan jadi aman, manusia akan makmur, manusia akan bersatu, tidak ada yang eker-ekeran. Ini jaminan Allah. Para jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Karena itulah pentingnya kita ini mengendalikan nafsu kita. Dan Allah telah berpesan di dalam surah nomor 12, surah Yusuf ayat ke-53. Pesan Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubari'un nafsa. Dan aku tidak membiarkan nafsi. Inna nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu la amaratun, sungguh menyuruh bisu kepada yang jelek, yang buruk. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, itu adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah, nafsu yang misinya kejahatan tadi itu diumumkan oleh Allah. Jangan sekali-kali diikuti. Ya. Pasti hasilnya jelek. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah itu adalah nafsu yang dibimbing oleh akal dan hati kita. Sehingga kita tidak terdorong atau dikuasai oleh nafsu itu. Masyaallah muslimin, tidak sholat Jumat yang dirahmati Allah. Makna ayat ini bahwa seorang mukmin, yakni orang yang percaya bahwa ajaran Allah itu benar. Allah katakan, jangan biarkan nafsumu, kendalikan nafsumu. Itu yang benar, itu ajaran Allah. Maka kalau kita beriman, pasti akan nurut ayat ini. Kita akan ikuti ayat ini. Karena mukmin itu mesti muslim. Muslim itu orang yang pasrah, orang yang menyerah kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah. Karena itu, kalau Allah mengatakan sesuatu, maka sesuatu yang dikatakan Allah itu pasti akan diikuti. Artinya orang itu pasrah kepada Allah. Ya sudah, nurut saja Allah. Nah, karena itu menenggang nafsu itu adalah sebuah sikap seorang muslim yang sejati. Nah, kan itu kaum muslimin yang dirahmati Allah.
Kalau kita benar-benar bisa mengendalikan nafsu kita, maka kita apalagi sebagai pemimpin, kita akan membuat aturan yang bijak. Kalau kebijakan juga kebijakan itu benar-benar bijak. Efek dari apa yang akan kita bijakkan itu sudah digambarkan. Jadi Allah berikan kita akal, pikiran, dan hati, ditambah ajaran agama. Itu agar kita bertindak, itu selalu diukur dari lewat 3 dimensi ini. Pertama, dimensi akal. Kemudian yang kedua, dimensi hati. Yang ketiga, dimensi wahyu. Kalau efeknya, dampaknya, tindakan yang akan kita buat itu aman, selamat, atau Islam, maka itu bisa pastikan kita akan aman. Itulah fitrah. Jadi tidak sembarangan asal untung, asal menguntungkan, maka kita akan terjebak pada kekuatan nafsu tadi itu. Masyaallah muslimin, sudah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Sekarang mari kita lihat fakta sosial. Bukan hanya omon-omon, ini adalah cerita fakta nyata yang terjadi secara nasional. Dan itu terjadi pada diri pemimpin-pemimpin kita. Apa itu? Korupsi. Korupsi ini di mana-mana digembar-gemborkan harus diperangi. Tapi yang terjadi apa? Justru tambah merajalela. Nah, kenapa korupsi terjadi? Karena mereka itu telah dikendalikan oleh nafsunya, telah dikuasai nafsunya. Artinya dia menjadi budak nafsu. Maka ketika dia melangkah melaksanakan korupsi itu, dia dipikir dampaknya apa secara pribadi dan dampaknya apa secara nasional atau secara jamaah, secara masyarakat. Maka penderitanya akan double. Dia sendiri rugi karena dikejar-kejar hukum, menderita. Kalau orang sudah kena kasus korupsi itu, pasti lalu tiba-tiba sakitnya datang. Kenapa tiba-tiba sakit? Fisiknya sehat. Karena hatinya tidak tenang. Ketidaktenangan hati itu memacu alat-alat vital tubuh kita, jantung, hati, dan lain-lain, bekerja dengan keras, akhirnya muncullah penyakit. Jadi jiwanya tidak tenang, dampak jiwa tidak tenang itu akan menimbulkan prahara besar bagi dirinya. Belum masyarakat yang lain. Masyarakat, dia akan dirugikan pula karena dampak korupsi itu. Paling tidak itu akan memiskinkan masyarakat, juga akan menurunkan daya beli masyarakat. Nah, atau masyarakat kesulitan untuk mencari dana. Ini terjadi. Jadi dampaknya itu adalah jamaah. Pada saat dilakukan secara pribadi, tapi dampaknya jamaah. Kaum muslimin, Allah tegaskan di dalam surah Ad-Dasiyah. Ini di ayat nomor 23, surah 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man. Apakah engkau tahu? Engkau mengetahui man orang ittakhoda yang menjadikan ilahahu Tuhannya. Dijadikan apa Tuhannya itu? Apa yang dijadikan Tuhan? Hawahu, hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya itu dijadikan Tuhan. Karena itu hawa nafsunya selalu diikuti. Bukan mengikuti petunjuk Tuhan, tapi mengikuti petunjuk nafsunya. Nah, terjadilah sikap korupsi tadi itu. Wa adallahullahu. Maka Allah akan menyiksanya, menyesatkannya. Ya. Menyesatkan sejauh-jauhnya. Dan kesesatannya itu ada dibimbing oleh sifatnya sendiri. Yakni ala ilmin, terhadap pengetahuannya. Jadi jangan dikira bahwa orang yang korupsi itu tidak punya ilmu. Karena nafsunya itulah dia mendapatkan pengetahuan yang banyak bagaimana bisa melakukan korupsi. Ini Allah jelaskan seperti itu. Wa khatama ala samihi, dan Allah akan tutup
pendengarannya. Orang yang tidak dipedulikan. Suara-suara di luar tidak akan dipedulikan. Dan juga wa qalbihi, dia akan tutup hatinya. Kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menimbang hasil akalnya itu baik atau buruk, karena sudah tertutup. Wa ja'ala ala basarihi, kemudian Allah jadikan untuk penglihatannya apa juga bisawah, ada tutupnya. Punya mata tapi tidak bisa melihat, tidak bisa memperhatikan kalau itu hal yang tidak benar. Inilah orang yang kerjanya korupsi. Itu bahasa Jawanya itu korupsi sudah maling, nyolong. Kalau gede namanya ngerampok. Ini tuh, sehingga dibahasakan yang agak halus korupsi. Para jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Dan mengapa dia lakukan itu? Karena dia cinta harta. Jadi orientasi hidupnya itu adalah harta, dan harta. Karena itu dia akan berusaha baik dengan cara yang halal maupun yang haram. Yang penting itu didapat. Kalau sudah begitu, masya Allah muslimin, nah kita tidak akan bisa merdeka. Kita akan selalu dikuasai oleh nafsu kita. Jadi sesungguhnya intinya merdeka itu adalah bagaimana supaya kita ini hidup menuruti nafsu kita. Kita ini belum merdeka. Apapun yang kita lakukan itu masih dipengaruhi oleh nafsu kita. Nah, nafsu itu mungkin datanya dari internal, tetangga, pimpinannya, kelompoknya, partainya, dulurnya. Contoh kecil saja, milih RT. Milih RT itu kita belum, padahal milih itu Allah sudah katakan, pilihlah orang yang baik, yang amanah, yang jujur. Tapi nafsunya yang mendorong, sehingga menghasilkan pilihan yang salah. Berjamaah selama kita ini atau bangsa ini tidak bisa bebas fitrahnya, maka sampai kapanpun kita akan tidak bisa menemukan pimpinan yang baik. Yakinlah itu akan terjadi. Para jamaah muslimin, semoga dengan sekelumit khutbah ini mengaspirasi kita menjadi orang yang benar-benar menuruti perintah Allah untuk senantiasa berbuat apa saja sesuai dengan fitrah kita. Ingat, fitrah mendorong kita untuk selalu berbuat positif dan emoh kepada yang negatif. Itu kata kuncinya. Semoga Allah merahmati kita dan beri kita perjalanan yang benar. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ayolah hadirun, usiku nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada jalan yang benar dan mengampuni kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma habib lanal iman wa zayyinhu fi qulubina wa
وبارئنا الكفر والعصيان وجعلنا من الزاهدين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المتقين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله